Dengarkan sebentar. Bukan suara dering telepon itu yang sebenarnya membuatmu kaget, bukan, saudaraku. Yang membuatmu terdiam adalah getaran angka-angka di layar, nomor yang terukir tajam sebagai beban di pundak. Ya, jika hari ini ponselmu berdering dan kamu menahan napas sebelum menyentuh tombol hijau, mungkin bukan panggilan itu yang kamu takutkan, melainkan beban dari jumlah yang terus mencekik lehermu, yang seolah-olah mengisap oksigen keluar dari ruangan tempat kamu berdiri. Utang, kita sering melupakannya. Bukanlah sekadar catatan akuntansi di sebuah buku besar. Ia adalah manifestasi fisik dari ikatan non-fisik yang melingkari hati. Ia adalah rantai yang mengikat kakimu saat kamu mencoba berjalan menuju salat dengan ketenangan, dan ia adalah lumpur spiritual yang membuat setiap langkah terasa 10 kali lebih berat. Ketika kamu menunda mengangkat telepon, atau sengaja membiarkan pesan singkat dari penagih utang tidak terbaca, kamu bukan sedang melawan pihak bank atau kreditor. Kamu sedang bergumul dengan rasa malu dan kegagalan yang kamu biarkan tumbuh subur di dalam dirimu. Kamu telah mengubah urusan dunia yang seharusnya fana menjadi penjara permanen bagi jiwa. Di mana letak tawakalmu, kepercayaan totalmu? Ketika kamu begitu yakin bahwa hanya dengan mengumpulkan lebih banyak uang secara mandiri, kamu akan terbebas. Mengapa kamu melupakan bahwa Allah Al-Qayyum, yang maha mandiri dan mengurus segala urusan, adalah satu-satunya sumber pelunasan sejati? Rasa tercekik itu, saudaraku, adalah ilusi yang ditanamkan oleh iblis, yang ingin agar kamu melihat gunung utangmu lebih besar dan lebih kokoh daripada kekuatan doa dan janji-janji yang maha pengasih. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu benar-benar tidur nyenyak? Bukan karena rekeningmu penuh, tetapi karena hatimu yakin bahwa urusan rezeki itu sepenuhnya diurus oleh pemilik alam semesta. Jawab jujur, malam-malam yang kamu habiskan tanpa tidur itu, sambil menghitung dan merencanakan pelunasan yang tampaknya mustahil, adalah malam-malam yang kamu curi dari waktu untuk mengingatnya. Ini adalah tragedi kita. Kita sibuk mencari jalan keluar di tempat yang paling sempit, padahal jalan keluar yang luas itu hanya ada pada Al-Fattah, Sang Pembuka. Kondisi terdesak ini diizinkan terjadi. Ya, diizinkan, bukan kebetulan buta, agar kamu dipaksa kembali kepada pintunya. Karena hamba yang paling terdesak, hamba yang merasa seluruh dunia meninggalkannya, adalah hamba yang doanya paling tulus, yang air matanya paling jujur. Utang yang menumpuk tinggi itu, yang membuatmu gentar setiap ponsel berdering, adalah pengingat yang sangat keras bahwa prioritasmu selama ini mungkin telah bergeser. Kamu terlalu percaya pada kekuatan kertas dan logam, terlalu bergantung pada kesepakatan manusia, sehingga kamu lupa pada perjanjian yang kamu buat langsung dengan pencipta langit dan bumi. Sering sekali kita mencari solusi yang rumit dan mendunia, pinjaman baru, investasi yang berisiko, jam kerja yang mematikan. Semua itu adalah ikhtiar yang sah, tetapi bukan fondasi. Fondasi sejati untuk mengangkat beban yang mencekik ini, yang membuatmu ragu mengangkat panggilan telepon, adalah menanamkan keyakinan bahwa ada kata-kata, ada ayat suci yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan belenggu finansial, bahkan hutang yang sebesar bukit di hadapanmu. Kita telah diwariskan kunci, senjata paling ampuh yang sering terlupakan dalam kesibukan mencari solusi manusiawi. Kita akan mencarinya, dan kita akan merenungkan janji yang maha kuasa yang terukir dalam kitabnya. Janji yang akan mengakhiri rasa takutmu terhadap dering ponsel dan beban angka-angka yang membusungkan dada. Beban yang membusungkan dada itu, saudaraku, bukanlah hanya sekadar deretan angka dingin dalam buku besar. Ia adalah rasa dingin yang menjalar, yang menetap di antara tulang rusukmu, bahkan ketika kamu duduk di bawah terik matahari. Mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk mencari formula ajaib, dan mari kita mengakui rasa sakit ini. Kamu mungkin bisa tersenyum saat bertemu teman. Kamu mampu menyusun kata-kata meyakinkan di hadapan keluarga tentang semuanya baik-baik saja. Tetapi di dalam sana, di ruang paling pribadi di hatimu, ada keheningan berat yang diciptakan oleh hutang. Ini adalah kekhawatiran yang tidak bisa kamu bagi dengan mudah,
ketika kamu berpikir tentang tanggal jatuh tempo, ketika ponsel berdering di tengah malam, atau ketika pesan singkat masuk dan seketika membuat otot di lehermu menegang. Itu adalah suara senyap dari beban yang kamu sangka hanya kamu yang merasakannya, sebuah pertunjukan sandiwara kebahagiaan yang kamu paksakan hanya demi menjaga martabat. Kita sering merasa malu mengakui bahwa belenggu finansial ini telah menggerogoti ketenangan kita, melumpuhkan fokus kita dalam salat, bahkan membuat kita kesulitan untuk benar-benar merasakan manisnya iman. Kamu tahu, manusia bisa menjadi penilai yang sangat buruk. Mereka hanya melihat penampilan luar, seberapa rapi pakaianmu, seberapa sopan bicaramu, tetapi mereka tidak melihat seberapa jauh napasmu tertahan setiap kali kamu menghitung sisa hari sebelum kewajiban itu harus dibayar. Rasa malu itu memaksa kita untuk menyembunyikannya, menjadikannya rahasia yang membusuk, sebuah kesendirian yang menipu diri, seolah-olah jika tidak ada yang tahu, maka bebannya akan berkurang. Tidak, saudaraku. Beban itu tetap ada, menanti dalam gelap, merampas tidurmu dan mencuri fokus dari setiap kebaikan yang ingin kamu lakukan. Namun, di tengah kesendirian dan keheningan yang kamu ciptakan itu, di tengah malam yang kamu habiskan tanpa tidur sambil menyusun rencana yang terus berantakan, ada sebuah realitas yang jauh lebih besar dan lebih lembut dari apapun yang bisa kita bayangkan. Allah Al-Latif sedang mengamati. Al-Latif bukan hanya yang maha tahu secara umum, bukan hanya mengetahui bahwa kamu punya hutang, tetapi Dia adalah yang maha halus, yang mengetahui detail-detail terkecil dan tersubtil dari penderitaanmu. Nama Al-Latif mengingatkan kita bahwa pemahamannya menembus jauh di bawah permukaan, jauh melampaui apa yang diucapkan atau dipertunjukkan. Pikirkan tentang ini. Ketika kamu berpura-pura baik-baik saja di hadapan manusia, Al-Latif melihat getaran halus di matamu, memahami perih yang kamu sembunyikan. Ketika kamu menunda makan siang karena harus menyimpan uang receh untuk kebutuhan yang lebih mendesak, Dia melihat bukan hanya tindakan menunda itu, tetapi melihat niat sabar yang menopangnya. Allah tidak hanya mencatat angka hutang di buku catatan malaikat. Dia mencatat jejak kekhawatiran, tekanan darah yang meningkat, kesedihan yang diam-diam kamu telan karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluargamu. Dia mencatat setiap doa lirih yang bahkan tidak sempat kamu ucapkan dengan lisan, hanya bergema di dalam rongga dada yang berat. Ini adalah validasi dari Yang Maha Penyayang, sebuah pengakuan ilahi bahwa penderitaanmu itu nyata, dan bahwa Ia tidak pernah abai terhadap hambanya yang sedang berusaha. Jika kamu merasa terputus atau terlalu kecil untuk mendapatkan perhatian ilahi di tengah miliaran manusia lain, ingatlah ayat Al-Quran dalam surah Luqman 31 ayat 16 yang mengajarkan kepada kita tentang keluasan ilmunya. Allah berfirman, walau seberat biji sawi tersembunyi di dalam batu atau di langit atau di bumi, pasti Allah akan membawanya ke perhitungan. Jika Allah mengetahui keberadaan biji sawi yang tersembunyi sedalam itu, seberapa mungkin Dia tidak mengetahui beban utang yang kamu bawa siang dan malam di atas bahumu? Kekhawatiranmu yang tak terucap, ketakutanmu yang mendalam terhadap angka-angka itu, semuanya, benar-benar semuanya, adalah nyata di hadapan Al-Latif. Jadi jangan pernah biarkan dirimu merasa sendirian dalam beban ini. Justru karena Dia melihat semua detail ini, kita memiliki dasar yang kuat untuk beralih kepada solusi yang Dia sediakan, sebuah ayat yang sering terlupakan, namun kekuatannya mampu menghancurkan gunung kekhawatiran. Seringkali, saudaraku, kita keliru menempatkan sumber solusi. Kita tahu Allah melihat semua detail utang itu, ya, tetapi ketika fajar menyingsing, naluri pertama kita adalah meraih kalkulator, bukan sajadah. Kita percaya pada 10 jari yang kita miliki, dan kita terlalu mengagungkan upaya kasat mata. Apa yang biasa kita sebut sebagai ikhtiar, sebagai satu-satunya mesin yang menghasilkan uang. Kita telah diajari oleh dunia ini bahwa 10 kali usaha sama dengan 10 kali hasil. Kita hidup dalam matriks akuntansi yang kaku. Jika kamu kekurangan 100 juta, maka kamu harus bekerja 100 juta kali lipat. Ini
adalah perangkap pikiran yang paling halus dan paling merusak bagi seorang mukmin. Ikhtiar adalah wajib, itu adalah sunnah kehidupan yang ditetapkan oleh Rabb kita. Tetapi ikhtiar bukanlah sumber rezeki. Ikhtiar hanyalah perahu layar yang wajib kita pasang. Yang mengisi layar itu dengan angin, yang menggerakkan perahu melintasi samudra kesempitan, itu adalah iradah, kehendak ilahi yang terlepas dari semua perhitunganmu. Ketika kamu menganggap usaha fisikmu sebagai variabel utama, secara tidak sadar, kamu telah menempatkan dirimu setara dengan Yang Maha Pemberi, seolah-olah kamu yang mengontrol pintu-pintu langit. Kamu lupa bahwa rezeki, yang dalam bahasa Arabnya disebut rizki, adalah hak prerogatif mutlak Ar-Razik, Sang Pemberi rezeki. Kita berinteraksi dengan dunia ini seolah-olah alam semesta beroperasi berdasarkan hukum linear Newton, padahal kita seharusnya hidup dengan hukum eksponensial Al-Ghani. Perhatikan baik-baik. Ketika kamu mencari jalan keluar dari tumpukan utang, kamu berpikir tentang lembur, pinjaman baru, atau menjual aset. Ini semua adalah langkah-langkah yang logis, yang harus kamu ambil, tetapi semuanya bergerak di bidang terlihat. Kamu membatasi potensi Allah dengan membatasinya pada apa yang bisa dilihat oleh matamu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan sesuatu yang sepenuhnya membatalkan logika dunia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dari arah yang tidak pernah kamu hitung. Pikirkan tentang kata-kata itu, la yahtasib. Tidak disangka, tidak dihitung, di luar prediksi manusia. Bagaimana jika solusi untuk utangmu yang puluhan juta itu datang? Bukan dari gaji bulananmu yang stagnan, bukan dari proyek sampingan yang kamu kejar hingga larut malam, tetapi dari orang asing yang tiba-tiba melunasi sebagian hutangmu karena sebuah kebaikan kecil yang kamu lakukan 10 tahun lalu. Bagaimana jika itu datang dari ide bisnis yang muncul saat kamu sedang khusyuk sujud? Bagaimana jika itu adalah warisan yang bahkan tidak kamu ketahui keberadaannya? Ini semua adalah rezeki dari pintu yang tidak kamu ketok, dari jalan yang tidak pernah kamu buka di peta rencanamu. Dan disinilah kunci spiritualnya. Apa yang membuka pintu rezeki yang tak terhitung ini? Apakah kerja keras saja? Tidak. Ayat yang mendahului janji min haitsu la yahtasib, surah At-Talaq ayat 2 dan 3, sangat tegas. Kuncinya adalah takwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Jadi ketika kita tertekan oleh beban utang, fokus kita tidak boleh semata-mata pada bagaimana cara mengumpulkan uang yang cukup di tangan kita. Itu adalah pemikiran yang dangkal. Fokus kita harus beralih pada bagaimana cara mengumpulkan takwa yang cukup di hati kita. Takwa adalah tuas tak terlihat yang menggerakkan gunung-gunung rezeki. Kita harus mengalihkan energi dari upaya memuaskan buku rekening menjadi upaya memuaskan Ar-Razik. Jika kamu telah memaksimalkan ikhtiar fisikmu, kamu sudah bekerja, kamu sudah berusaha, namun pintunya masih tertutup rapat, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang hilang dalam ikhtiar spiritualmu. Dan ikhtiar spiritual itu, saudara, sangat erat kaitannya dengan ayat Al-Quran yang luar biasa. Dan sering terlupakan ini, ayat yang kekuatannya tidak hanya menopang jiwa, tetapi juga secara ajaib mengatur ulang neraca keuanganmu di hadapan Yang Maha Kuasa. Ayat yang kita bicarakan ini secara langsung mengangkat janji takwa dan mengubahnya menjadi solusi utangmu yang nyata. Kita tidak sedang bicara tentang strategi bisnis baru, saudaraku. Kita sedang bicara tentang janji yang berdiri kokoh di atas fondasi langit. Janji takwa itu bukan hanya teori yang indah untuk diceritakan saat khutbah Jumat, bukan pula jargon motivasi yang cepat usang. Ia adalah sebuah mekanisme ilahi yang aktif, yang secara literal mampu membalikkan keadaan sempit menjadi kelapangan yang menenangkan. Seringkali, kita melihat utang sebagai lubang yang kita gali sendiri, sedikit demi sedikit, dengan sekop keputusan finansial yang buruk, dengan gaya hidup yang melampaui batas kemampuan. Itu adalah perspektif duniawi yang benar, ya.
Tetapi Yang Maha Pengasih memberitahu kita bahwa ada cara untuk keluar dari lubang itu yang tidak bisa kita temukan hanya dengan kekuatan akal kita semata atau hanya dengan menambal lubang itu dengan pekerjaan sambilan yang melelahkan. Apakah kamu mencari pintu? Perhatikan baik-baik. Pintu itu bisa dikunci, ia bisa ditutup rapat oleh keadaan atau bahkan dirobohkan oleh krisis ekonomi yang tak terduga. Tetapi ayat yang kita bicarakan ini, ayat yang menjadi janji kelepasan itu, tidak menjanjikanmu sekadar pintu. Ia menjanjikanmu makhraj. Sebuah jalan keluar yang diciptakan Allah di tempat yang dulunya sama sekali tidak ada jalan, di tengah himpitan yang kamu yakini tidak mungkin ditembus. Bayangkan dinding tebal kesulitan yang mengelilingi kamu saat ini. Tumpukan utang, kebutuhan hidup yang memanjat, tekanan psikologis yang mencekik. Kamu mencari retakan, kamu mencoba mendaki. Ayat ini adalah janji bahwa Allah akan menciptakan retakan, sebuah celah yang muncul secara tiba-tiba, menembus material yang kamu pikir sangat padat dan tak tertembus. Kuncinya ada di sini, saudara. Jika fokusmu hanyalah membayar tagihan A dengan uang dari tagihan B, kamu hanya memindahkan beban rantai. Kamu tidak sedang menghancurkannya. Yang kamu butuhkan adalah palu yang datang dari atas, sebuah kekuatan yang memotong mata rantai utang itu dari pusatnya, agar ia tidak lagi bisa membelenggu gerakmu. Kekuatan itu, palu itu, adalah ketakwaan yang tulus kepada Allah. Jika kita menunaikan hak-haknya dengan benar, hak salat, hak zakat, hak lisan, hak pandangan, maka hak-hak kita di dunia ini, termasuk rezeki yang lapang dan terbebas dari jeratan utang, akan diurus sepenuhnya olehnya. Allah tidak pun pernah ingkar janji. Namun, kita terlalu sering datang kepadanya seolah-olah Dia adalah petugas pinjaman yang bisa kita panggil hanya saat kesulitan, lalu kita abaikan saat hidup terasa lapang. Ayat ini adalah katalisator yang mengubah kekeringan menjadi sungai rezeki. Tetapi ia memiliki prasyarat yang tegas, tidak dapat dinegosiasikan dan diucapkan di awal janji itu sendiri. Wa may yattaqi Allah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu bukan sekadar ritual yang sempurna, bukan pula hanya pengucapan lisan. Takwa adalah menahan lisanmu dari ghibah yang merusak keberkahan rezeki. Takwa adalah memastikan setiap rupiah yang masuk dan keluar itu halal. Takwa adalah mendahulukan perintahnya, bahkan ketika ketaatan itu terasa merugikan secara perhitungan duniawi. Ini adalah pertaruhan iman. Apakah kamu akan mempercayai perhitungan manusia yang terbukti selalu sempit dan terbatas, atau kamu akan mempercayai perhitungan yang Maha Pencipta yang melimpah tak terbatas dan kekayaannya tidak pernah habis? Coba pikirkan betapa dahsyatnya janji ini, janji makhraj yang disusul oleh janji yang kedua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang sama sekali tidak pernah ia duga, yang tidak pernah ia hitung dalam tabel anggaran keuangannya. Rezeki itu bisa datang dari klien yang tiba-tiba kembali setelah bertahun-tahun menghilang, dari kemampuanmu untuk tiba-tiba melepaskan kebiasaan boros yang selama ini membelenggu arus kasmu, atau dari utang lama yang secara ajaib diikhlaskan oleh pemberi utangmu tanpa kamu minta. Kita terlalu terpaku pada sumber rezeki yang terlihat jelas, gaji bulanan dari atasan kita, sampai kita lupa bahwa gudang rezeki Allah itu jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih misterius daripada yang bisa dijangkau oleh mata telanjang. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tidak cukup untuk menampung kekayaannya, namun kita masih khawatir setengah mati dengan rekening bank yang hanya berisi beberapa digit nol. Jika kamu ingin rantai utangmu putus, kamu harus berhenti menariknya dengan kekuatan fisikmu yang terbatas dan yang selalu kelelahan. Kamu harus membiarkan janji ilahi ini bekerja, menukar seluruh kekhawatiranmu dengan kepatuhan total yang berdasarkan takwa. Sekarang mari kita buka Al-Quran dan lihat lebih dekat apa sebetulnya detail dari ayat yang luar biasa ini, ayat yang telah lama menunggu untuk dihidupkan kembali di dalam hatimu. Ayat yang menjadi kunci pembebasanmu dari segala kesempitan, asalkan kamu memenuhi syarat tunggal
yang disebutkan oleh Ar-Raziqiyyu itu. Syarat tunggal yang disebutkan oleh Ar-Raziqiyyu itu, saudaraku, bukanlah persyaratan yang tertera di atas kertas bank, melainkan syarat yang terukir di kedalaman jiwa. Yakin, keyakinan mutlak. Jika kamu sudah memenuhi takwa, jika kamu telah membersihkan niat dan lisanmu, maka langkah berikutnya adalah pemindahan berat kendali dari bahumu yang lemah kepada Dia yang Maha Kuat. Ini adalah soal yakin praktis, dan inilah titik di mana banyak orang yang mengamalkan zikir atau doa-doa pembebasan itu tersandung dan jatuh. Mereka mengira bahwa kunci pelepasan dari belitan utang dan kesempitan hidup terletak pada berapa kali mereka mengulang ayat itu 100 kali, 1000 kali, seolah-olah ini adalah mantra yang bekerja berdasarkan hitungan matematis atau kekuatan vokal yang digandakan. Tidak, saudaraku, Allah tidak menghitung frekuensi getaran suaramu, Dia menimbang kualitas getaran hatimu. Kamu mungkin membacanya semalam suntuk, namun jika jiwamu masih tegang mencengkeram daftar tagihan, jika pandanganmu masih terfokus pada sebab-sebab duniawi yang kamu anggap gagal, maka apa yang kamu baca itu hanyalah udara panas yang dilepaskan tanpa makna. Itu bukan zikir yang hidup, itu hanyalah olahraga lisan yang melelahkan. Ayat pembebasan ini adalah janji suci, dan yakin adalah keyakinan mutlak bahwa janji itu akan ditepati persis seperti Dia menjanjikannya, terlepas dari apa yang mata fisik kamu lihat sekarang di laporan bankmu. Ini adalah titik balik yang mematikan ego. Kita terlalu sering membaca Al-Quran sambil secara halus mencoba memegang kendali atas hasil. Kita berkata, "Ya Allah, aku membaca ayat ini. Tetapi, tolong pastikan rezeki itu datang lewat pintu A sebelum tanggal B dengan cara C." Ini bukan penyerahan diri, ini bukan tawakul. Ini adalah upaya negosiasi yang naif, seolah-olah kamu sedang memberi petunjuk kepada Sang Perencana Agung tentang bagaimana seharusnya Dia menjalankan rencananya. Tawakul sejati, yakin yang hidup, adalah ketika kamu melepaskan kemudi sepenuhnya, tidak peduli seberapa bergejolaknya lautan di sekitarmu. Tentu, kamu melakukan ikhtiar, usaha lahiriah, sebagai bentuk kepatuhan kepada syariat. Kamu bekerja keras dan jujur. Tetapi ketika kamu melafalkan ayat pembebasan itu, kamu harus benar-benar menyerahkan hasil akhir, waktu datangnya, dan bentuk kemunculannya. Kamu harus bertindak dengan kepastian di dalam hati, seolah-olah utangmu sudah lunas. Kamu meminta kepada Al-Qadir yang Maha Mampu, yang kekuasaannya tak terbatas, bukan kepada bendahara perusahaanmu yang kekuatannya fana. Jadi mengapa kamu membatasi kekuasaannya dengan kekhawatiran dan perhitungan akalmu yang sangat terbatas? Ketika kamu meminta dengan yakin, kamu harus mengosongkan tanganmu. Kosongkan dari rasa takut akan masa depan, kosongkan dari penyesalan masa lalu yang tidak bisa kamu ubah, dan yang terpenting, kosongkan dari ilusi bahwa kamu harus mengontrol bagaimana janji Allah itu akan terwujud. Ingatlah, saudaraku, kamu tidak hanya meminta rezeki seperti kamu meminta gaji. Kamu meminta pemenuhan janji ilahi yang tersemat dalam kitabnya, yang datang sebagai kasih karunia murni, bukan sekadar upah hasil kerjamu. Kasih karunia itu jauh lebih besar, lebih cepat, dan seringkali datang dari arah yang paling tidak kamu duga, sebuah pintu yang bahkan belum kamu ketuk sebelumnya. Jika hati kamu masih penuh dengan keraguan, apakah ini akan berhasil? Kapan? Bagaimana jika gagal? Maka kamu telah menempatkan tirai tipis, bahkan mungkin tirai tebal, di antara dirimu dan cahaya janjinya. Ayat ini tidak bekerja berdasarkan sihir atau keajaiban yang terpisah dari keimanan. Ia bekerja berdasarkan perjanjian suci. Kita harus masuk ke dalam perjanjian itu dengan kepala tertunduk dalam kepatuhan dan keyakinan tegak lurus tanpa goyah sedikit pun, seolah-olah pondasi Ka'bah. Karena hanya dengan kepastian itulah, yakin yang murni, maka seluruh energi spiritual ayat itu dapat mengalir. Kita telah bicara tentang takwa sebagai syarat mendasar dan yakin sebagai cara kita meminta. Sekarang saatnya kita melihat langsung. Ayat, apakah ini yang menjadi kunci pembebasan dari segala kesempitan? Mari kita ucapkan dan mari kita pahami setiap hurufnya.
bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan seluruh jiwa yang sudah dibersihkan oleh keyakinan. Ayat yang mengajarkan kita sebuah rumus yang sangat sederhana, namun begitu kuat, yang melampaui semua kerumitan ekonomi dan logika manusia. Ini bukan sekadar hafalan, saudaraku. Ini adalah perintah untuk bertindak, sebuah gerakan fisik yang sederhana, namun mampu menggerakkan gunung-gunung kekhawatiran yang menimbun di hatimu. Setelah kamu memahami bahwa akar dari rezeki dan kesempitan bukanlah di pasar saham atau di tangan manusia, tetapi sepenuhnya berada di genggaman yang Maha memiliki, maka tugasmu berikutnya adalah mengambil instrumen yang paling murni dan paling jujur yang pernah diajarkan kepada umat manusia, dzikir dan doa yang diulang-ulang. Seringkali kita mencari formula yang rumit. Kita ingin ada trik rahasia, 7 langkah menuju kekayaan, atau metode cepat untuk melunasi tumpukan hutang yang sudah menjulang. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kunci bagi segala kebaikan dunia dan akhirat justru mengajarkan kesederhanaan. Ia tahu bahwa jiwa yang sedang tertekan, yang sedang diikat oleh beban hutang yang mencekik, tidak mampu memikul beban amalan yang berat atau ritual yang bertele-tele. Jiwa itu membutuhkan penopang, sebuah sandaran, dan sandaran itu adalah pengulangan doa yang ringan di lidah, namun berat di timbangan amalan. Bukankah kita dengar bahwa suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid dan melihat Abu Umamah radhiyallahu anhu duduk terdiam di luar waktu salat? Ketika ditanya mengapa ia terlihat begitu murung, Abu Umamah menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang dirundung kesedihan dan hutang yang banyak." Perhatikan instruksi Nabi yang agung ini. Instruksi yang menjadi ritual harianmu, ritual yang sederhana, yang harus kamu lakukan pagi dan petang. Ini bukanlah janji kaya mendadak, ini adalah jaminan ketenangan hati dan bantuan yang tak terlihat. Beliau mengajarkannya dengan kata-kata yang begitu detail, meliputi setiap aspek kelemahan manusia yang menghalangi rezeki. Beliau berkata, ucapkanlah di waktu pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid da'in wa qahrir rijal. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan orang-orang. Kamu lihat, saudaraku, hutang ghalabatid dain tidak berdiri sendiri. Ia berada di tengah-tengah rentetan penyakit spiritual, kegundahan, dasham, kesedihan, nahazan, kelemahan, ajiz, kemalasan, kasal, pengecut, jubn, dan kikir, bukhel. Nabi mengajarkan kita sebuah rumus penyembuhan holistik. Beliau menunjukkan bahwa lilitan hutang itu seringkali bukan hanya masalah uang, tetapi hasil dari kegundahan yang melumpuhkan akal, kemalasan yang menghentikan ikhtiar, dan kekikiran yang menutup pintu rezeki. Ritualnya sangat sederhana. Ulangi doa ini dengan penuh kesadaran dan kehadiran hati. Setiap kali fajar menyingsing dan senja tiba, bukan dibaca seperti mantra, tetapi diucapkan sebagai pengakuan jujur kepada Yang Maha Mendengar, bahwa kamu mengakui kelemahanmu, kelemahan yang membuatmu terlilit hutang, dan bahwa kamu kini menyerahkan bebanmu sepenuhnya kepadanya. Ini bukan hanya meminta pelunasan hutang, tetapi meminta pembersihan diri dari sifat-sifat buruk yang menyebabkan hutang itu. Inilah kuncinya, repetisi yang tulus. Ketika kamu mengulangi, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, bukan hanya lidah yang bergerak, tetapi jiwa yang bergetar. Pengulangan ini membersihkan karat dari hati, menenangkan ham dan hazan, kegundahan dan kesedihan, yang membuatmu tidak bisa berpikir jernih. Begitu hatimu tenang, pintu-pintu yang tadinya tertutup oleh keputusasaan akan mulai terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melapangkan rezekimu, tetapi juga mengubah keadaan internalmu, sehingga kamu menjadi manusia yang mampu menghadapi realitas hutang tersebut, dan kemudian Dia akan membantumu melunasinya. Ini bukan ritual satu kali. Ini adalah nafas harian, janji pengabdian yang mengubahmu. Dan kepada Abu Umamah, Nabi bersabda,
Jika kamu mengamalkannya, maka Allah akan menghilangkan kegundahanmu dan akan melunasi hutangmu. Itulah kekuatan yang didapat dari menaati petunjuk yang paling sederhana, petunjuk yang datang langsung dari Sang Kekasih Allah. Jadi, mulailah sekarang. Tarik napas dan ucapkanlah. Biarkan kesederhanaan doa ini memecahkan kerumitan yang kamu ciptakan sendiri. Kita sering merasa bahwa beban ini, utang yang menjerat leher, hanyalah urusan pribadi antara kita dan lembaran tagihan. Kita menarik diri, merasa malu menutup pintu kamar dan berbisik dalam kegelapan, seolah kesulitan finansial yang kita alami adalah aib yang harus ditanggung sendirian. Kamu merasa berat, saudaraku, karena kamu menggendongnya seolah hanya bahumu yang ditugaskan untuk memikul beban sebesar itu. Padahal, ketika kamu mengangkat tangan di akhir salat, ketika lidahmu basah menyebut asma Allah yang Maha Pemberi rezeki, kamu tidak pernah sendirian, sama sekali tidak. Kamu adalah satu simpul yang terhubung dalam untaian panjang dan tak terputus dari ummah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pikirkan sejenak, saat kamu mengucap istighfar, meminta ampunan atas dosa-dosa yang mungkin menyumbat rezekimu, bukankah ada jutaan bahkan miliaran manusia lain di seluruh dunia, dari pelosok timur hingga barat, yang pada saat yang sama sedang merendahkan diri dan memohon pengampunan yang sama? Kita semua adalah pemohon yang miskin di hadapan kekayaannya yang tak terbatas. Kita semua adalah hamba yang berdosa, yang kebutuhan mendesaknya bukan hanya melunasi utang duniawi, tetapi utang spiritual yang jauh lebih besar, utang ketaatan kepada Rabb kita. Ketika kamu mengamalkan doa yang diajarkan Nabi, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat kikir dan pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan penindasan manusia." Kamu sesungguhnya sedang bergabung dalam lautan dzikr yang tak terhitung jumlahnya. Di saat itu, setiap tarikan napas dan pengucapan doamu didukung oleh jutaan suara tak terlihat yang juga memohon rizq dan pengampunan. Inilah kekuatan dari komunitas yang tak terlihat, invisible community. Doa seorang hamba tidak pernah berdiri sendiri. Apabila kamu memohon agar utangmu lunas, dan utang ini adalah penyebab kesedihan dan kegundahanmu, maka kamu sedang memohon pemenuhan kebutuhan dasar yang sama dengan yang dimohonkan oleh setiap mukmin yang sedang berjuang di bumi ini. Doa yang kamu ucapkan di sudut kamarmu sekarang melintasi batas-batas geografis dan waktu, seolah ia disambut dan diamini oleh mereka yang salat di Masjidil Haram, oleh mereka yang sujud di subuh yang dingin di pelosok desa, bahkan oleh para malaikat yang ditugaskan untuk mengaminkan permohonan tulus hambanya. Bukankah ada janji bahwa doa yang paling cepat diijabah adalah doa seorang mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya? Bayangkan berapa banyak mukmin yang sedang berjuang, yang tulus mendoakan seluruh ummah agar diringankan bebannya. Kamu mungkin tidak tahu namanya, mereka pun tidak tahu namamu, tetapi ikatan tauhid, ikatan kebutuhan bersama, akan ampunan dan kecukupan telah menyatukan kalian semua dalam satu garis takdir spiritual. Utangmu, saudaraku, adalah berat. Ya, tetapi beban itu diletakkan di tengah sebuah karpet komunitas yang sangat luas. Ketika kamu bersujud, kamu tidak hanya memohon untuk dirimu sendiri, tetapi kamu secara otomatis mendoakan seluruh umat yang terlibat dalam kelemahan, kemalasan, dan lilitan utang. Dan karena kamu berdoa untuk mereka, maka balasan yang sama, dukungan yang sama, dan barakah yang sama akan kembali kepadamu, berlipat ganda tanpa kamu sadari. Ini adalah arsitektur spiritual yang Dia rancang agar kita tidak pernah merasa sendiri di tengah kesulitan. Jika kamu merasa terisolasi oleh utangmu, ingatlah bahwa setiap tarikan napas doa itu adalah sebuah tindakan kolektif. Yang kamu butuhkan bukanlah kekuatan finansial yang mendadak, tetapi kesadaran akan jaringan dukungan spiritual yang sudah Dia sediakan, yang dipimpin oleh istighfar yang ikhlas. Ketika dosa diampuni, sumbatan rezeki terbuka, bukan hanya untukmu, tetapi untuk keseluruhan tubuh ummah yang kamu doakan.
Ini adalah seni memberi saat kamu sedang meminta, seni berbagi beban saat kamu merasa paling tertekan. Jangan biarkan kesendirian duniawi ini menipu kamu dari kebersamaan rohani yang abadi. Teruslah berjuang dengan doa yang sederhana itu, karena kekuatan yang menyertainya adalah kekuatan yang melampaui kemampuan dirimu sendiri. Ia adalah akumulasi dari harapan seluruh umat yang mencari wajahnya dan mencukupkan diri dengan janjinya. Utang itu akan lunas, jika bukan karena usahamu, maka karena barakah dari jaringan tak terlihat ini, jaringan yang Dia ciptakan agar kita saling menopang dalam kesulitan. Inilah makna terdalam dari menjadi bagian dari ummah yang satu. Lalu, apa yang harus kamu lakukan setelah semua utang itu lunas? Tentu saja membersihkan sumber utang yang paling mendasar. Itu adalah babak yang harus kita bahas selanjutnya. Kamu sudah mendengar banyak, saudaraku, tentang ayat, tentang doa, tentang pentingnya ikhtiari dan jaringan ummah yang saling menopang dalam kesulitan. Kamu sudah melihat bahwa utang itu seringkali berakar bukan pada kegagalan ekonomi semata, melainkan pada kebocoran spiritual atau lupa diri. Lalu, setelah semua analisis yang memusingkan itu, apa yang tersisa? Apa tindakan terakhir yang harus kamu ambil sebelum kamu kembali pada rutinitas duniawi yang tak terhindarkan? Inilah bagian yang paling krusial dan anehnya, yang paling jarang dilakukan dengan ketulusan penuh. Hentikan upaya untuk memikul beban yang bukan milikmu. Beban utang itu, saudara, bukanlah sekadar angka yang tertera di kertas. Ia adalah sebuah jangkar spiritual yang mengikatmu pada kecemasan. Setiap kali kamu menarik napas, kamu merasakan beratnya, cengkramannya di dada, kekakuan di lehermu. Dan beban ini, ia tidak seharusnya kamu pikul sendiri. Sama sekali tidak. Ini bukan arogansi untuk menyerahkan masalah. Ini adalah kebijaksanaan tertinggi untuk mengakui bahwa ada zat yang secara fundamental lebih mampu, lebih kaya, dan lebih peduli daripada kamu, melebihi kapasitas seluruh bank di dunia. Tugasmu bukanlah menyelesaikan utang 100% melalui kekuatan murni kehendakmu. Itu adalah ilusi yang melelahkan. Tugasmu adalah memperbaiki hubunganmu dengan Ar-Razzaq yang Maha Pemberi Rezeki. Ketika kamu telah membaca ayat yang menolong, ketika kamu telah melantunkan dzikr yang dianjurkan, ketika kamu telah berupaya sekuat tenaga untuk membersihkan sumber kebocoran rezekimu, maka pada titik itu, kamu harus mengambil langkah mundur dan membiarkan Dia yang memegang kendali atas hasil akhirnya. Coba rasakan saat ini juga, tanganmu mencengkeram erat pada skenario terburuk. Kamu sudah menghabiskan mungkin ribuan jam dalam hidupmu untuk menghitung kemungkinan kebangkrutan, untuk memprediksi kapan krisis ini akan memuncak, dan bagaimana kamu akan kehilangan segalanya. Seluruh energi mentalmu terkuras dalam simulasi bencana yang belum tentu terjadi. Karena kamu mengambil peran Tuhan dalam mengelola masa depan, lepaskan. Biarkan otot-otot di rahangmu mengendur. Biarkan bahumu turun sedikit. Setiap kekhawatiran yang kamu rasakan mengenai bulan depan, mengenai bagaimana kamu akan memberi makan anak-anakmu, atau bagaimana kamu akan menghadapi penagih utang, itu semua adalah kargo berat. Kargo itu bukan milikmu. Ia milik Ar-Razzaq. Bukankah Dia yang telah menjamin rezeki setiap makhluk, bahkan cacing di bawah batu, bahkan burung yang tidak menyimpan makanan untuk esok hari, tetapi yang bangun di pagi hari dengan perut kosong dan kembali di sore hari dengan perut kenyang? Siapakah kamu sehingga kamu berpikir bahwa Dia yang mengatur miliaran galaksi dan menjamin makanan bagi jutaan spesies di lautan paling dalam akan melupakan kebutuhanmu yang paling mendasar? Ini adalah penghinaan yang halus terhadap keagungan Tauhid. Serahkan beban itu sepenuhnya. Penyerahan ini bukan berarti kamu berhenti bekerja, melainkan kamu bekerja tanpa beban kecemasan. Kamu berusaha, namun hatimu beristirahat dalam kepastian bahwa hasilnya, bahkan jika tidak sesuai dengan harapanmu, adalah yang terbaik yang Dia tetapkan untukmu. Utang itu, dengan segala angkanya yang mengancam, hanyalah sebuah detail kecil dalam sejarah kekayaannya yang tak terbatas. Dia dapat melunasinya dalam sekejap mata, melalui cara-cara yang paling tidak kamu duga, bukan karena kamu pintar berstrategi, tetapi karena rahmat-Nya turun padamu.
Ambillah napas dalam-dalam sekarang. Dan katakanlah di dalam hatimu, dengan kejujuran yang menembus langit, Ya Ar-Razzaq, Engkau adalah penjamin rezeki. Beban ini terlalu berat bagiku. Aku telah berusaha dan berdoa. Sekarang, aku serahkan seluruh urusan ini kepadamu. Uruslah utangku, bersihkanlah jiwaku dari kecemasan ini, dan gantikan ketakutanku dengan keyakinan yang teguh. Ini adalah titik balikmu. Ini adalah akhir dari keputusasaan dan awal dari tawakul yang sejati. Jangan pernah lagi melihat pada angka utang itu dengan mata khawatir, tetapi lihatlah dengan mata seorang hamba yang tahu bahwa tuannya memiliki kekayaan tak terbatas. Sekarang, berhentilah memeriksa jam tanganmu, menunggunya bekerja sesuai jadwalmu. Cukuplah kamu berserah dengan keyakinan penuh. Pergilah dan bernapaslah dengan ringan, seolah-olah beban itu sudah lama terangkat. Karena baginya, itu sudah terangkat selama kamu benar-benar meyakininya. Selesai sudah. Tugasmu di tahap ini bukan lagi kalkulasi, melainkan penyerahan total. Berjalanlah.